gitu. Karena lagi lap kamera bestie katanya. Cie yang bentar lagi go gym katanya. Kak Jering mana? Di kamar sebelah. Aku baru habis photoshoot ditemenin papi. Halo Kak Cat, halo Kak Zipora. Lama nggak nonton live, iya loh. Aku mau bersihin wajah ya guys. Udah follow kamu, makasih Kak Aris. Mana Kak Jering di sebelah? Thank you Kak Zipo. Kak Zipora, thank you. Kamarku berantakan yang girls. Miss you girls. Aku mau konser di Jakarta tanggal 17 Agustus. Guys, buat kalian semua yang ada di Jabodetabek, di Jakarta, tolong banget kalian nonton aku konser ya tanggal 17 Agustus bersama Superman is Dead. Aku minta maaf sebesar-besarnya nanti kalau kalian nonton aku. Aku minta maaf kalau suara aku nggak bagus. Aku minta maaf kalau kalian kecewa gitu ya. Karena memang aku itu diajak gitu. Performnya di Jakarta Ayang. Jadi aku mungkin nggak sesuai ekspektasi kalian suaranya ya teman-teman. Aku minta maaf. Karena memang aku bukan penyanyi, bukan musisi gitu. Jadi aku cuma diajak sama Papi Jering gitu. Karena kan kebetulan lagu Cahaya Nusantara itu karyanya Nora sama Papi Jering gitu. Dan aku minta tolong banget kalau kalian gak suka dengan suara aku, tolong jangan diancam dibunuh ya. Karena aku udah dapet ancaman dibunuh gitu. Jering lagi acara aroma di Surabaya, ikut Kak tanggal 23. Insya Allah ikut Kak Rizky. Tapi aku minta maaf ya guys kalau suara aku nggak bagus. Karena memang aku bukan seorang musisi dan basicnya memang bukan penyanyi gitu. Tapi yang suka suara aku tuh sebenarnya suamiku sendiri, Papi Jering gitu. Makanya Papi Jering itu bikinin aku lagu. Terus dia tuh pengen aku tuh percaya diri gitu. Aku tuh tahu suara aku nggak bagus. Ayo sambil bersihin muka katanya. KX Bali. Gitu guys. Jadi sebenarnya tuh aku nolak ya. Jadi gini ceritanya. Untuk acara 17 Agustus itu sebenarnya aku tuh nolak untuk ikut karena satu, aku memang malu untuk di atas panggung. Kalau kalian pernah lihat aku nyanyi sama SID, aku malu-malu di atas panggung. Aku nggak bisa kayak kincak-kincak kayak jaranan gitu. Terus aku bingung aku harus gimana di stage itu gitu. Karena kan memang basic aku kan beda ya. Aku itu di dunia modeling gitu ya, bukan di dunia musisi gitu. Kalau jadi model video klip udah biasa juga gitu. Kalau jadi model apapun gitu udah biasa. Tapi kalau untuk nyanyi tuh aku tuh kayak masih ragu-ragu gitu. Jadi ada yang ngancem mau bunuh aku. Tapi akunnya hilang. Sampai aku itu sedih berlarut-larut. Gitu. Kak Queen. Iya nggak laporin Kak karena dia itu udah minta maaf tapi by DM gitu. Tapi aku
kayak takut gitu loh. Takutnya misalkan dia itu fanatiknya Jering atau SID, takutnya pas ketemu aku tiba-tiba dia mau bunuh aku, padahal aku nggak tahu salah aku apa, cuma gara-gara aku tuh, jadi dia tuh nggak terima kalau aku tuh di stage sama SID gitu. Padahal kan harusnya yang disalahin bukan Nora, tapi coba dipertanyakan ke pendirinya SID, yaitu suamiku gitu. Karena aku nggak tahu apa-apa gitu, aku cuma kayak ya aku nurut aja, kan suami aku mengajak gitu. Kebetulan suara aku tuh dapat diterima oleh suamiku. Aku tahu orang lain tuh nggak suka, tapi suamiku pengen banget dan ngotot pengen aku ikut gitu. Dan kalau aku ikut aku harus nyanyi gitu. Nah, aku tuh udah nggak mau nyanyi gitu loh, sampai band aku sendiri kayak Flaminora itu udah kayak terbelangkai gitu, terbengkalai gitu loh teman-teman, karena memang aku tuh nggak pede, suara aku emang jelek gitu, aku dibully-bully, terus padahal mereka tahu aku nih bukan musisi, bukan penyanyi, tapi mereka tuh banding-bandingin sama yang beneran musisi dan penyanyi, itu kan nggak boleh ya, maksudnya harusnya mereka tuh kalau mau bandingin jangan yang sama the real musisi atau penyanyi gitu. Iya Kak Mei, Madam mau IVF bulan apa? Sekarang itu lagi program Kak, sekarang itu lagi persiapan karena tanam embrionya itu nanti saat aku ulang tahun gitu. Jadi tinggal embrio transfer aja sih, karena kan aku sudah punya embrio yang di freezing di bros gitu. Makasih Kak Queen. Gitu guys. Jangan kecapean, makasih Kak Via Azahra. Malam Kak Nur, halo Kicot. Ya aku jadi bingung gitu, kalau aku tolak suami aku nanti berujung ribut, karena kami tuh sering ribut, sering debat gitu loh. Misalkan suami aku tuh pengen kayak mama harus ikut, mama harus nyanyi gitu, misalkan aku tolak, aku dengan bilang suara aku nggak bagus, nanti suamiku tuh marah gitu, suara kamu tuh bagus, siapa bilang suara kamu nggak bagus, kayak gitu. Jadi daripada debat ya udahlah gitu. Kalau yang tiap hari suntik di perut itu sebelum embrio transfer apa gimana gitu? Sebenarnya yang tiap hari disuntik itu sebelum embrio transfer, itu namanya persiapan gitu, agar rahimnya itu biar kayak subur banget gitu. Tanggal 23 Agustus perform, insya Allah ya kakak. Kakak mau rush. Biaya pasang implan berapa Kak? Implan apa Kak? Semangat Kakak. Makasih Kak Desnau. Implan tete Kak. Implan tete itu hampir implan tete di Cosma aja Kak, bagus Kak. Soalnya saya cuma pasang implan tuh di tete Kak. Kalau wajahnya original asli memang kayak begini. Bang Jering mana Kak? Bang Jering di bawah Kak, habis nemenin aku photoshoot. Kak Zanza Bella, apa itu implan? Implan itu dia tuh apa ya, barang yang bisa ditanam di area tete, breast dan lain-lain. Kegiatan apa Kak? After photoshoot Kak, wajah ori, iya ori banget Kak. Iya Kak Zanza, mereka tanya-tanya tete aku Kak. Kak Aipap, makanya guys, kalian itu, aku tuh nggak pernah oplas muka ya guys. Kalau bibir di filler iya, memang aku melakukan filler bibir. Aku juga melakukan botox di dahi. Aku orangnya jujur guys, aku nggak suka nipu. Kalau untuk dada memang aku melakukan implan. Implan tuh beda dengan silikon guys ya. Kasarnya silikon itu murahan guys. Kalau implan itu ya agak punya price lah, dia punya pride lah. Kalau implan itu dalam dunia kecantikan ya, aku bilangnya ya. Salam Bang Jering dari Samarinda. Madam, sekali program bayi tabung bisa ratusan Kak.
Jering suruh ikut partai politik aja, enggak lah kak, bibir kayak Ivan Gunawan, gak apa-apa kak dimiripin dengan orang yang terkenal dan kaya raya serta orang tersebut sudah banyak karyanya gitu ya untuk kakak Ivan Gunawan, gak apa-apa lah. Gak sakit po, enggak kak, gak sakit. Kak Zanza, ini kakak aku guys, Kak Zanza Bella. Efeknya apa kak kalau implan? Gak ada efek kak. Gak ada efeknya kak, tetap bisa mengasihi atau menyusui. Jadi gini guys, aku sebelum oplas area dada, itu aku sudah melakukan konsultasi dengan dokter aku. Jadi dok, saya mau merubah bentuk dada saya biar sedikit besar, karena jujur dulu itu saya dibully. Ini saya ceritain ya, kenapa saya melakukan implan dada itu, karena satu dari saya SMP itu saya sudah dibully gitu. Satu, saya pernah dilecehkan. Waktu saya masuk ke kelas itu saya pernah gara-gara teman-teman saya itu yang SMP itu dia sudah tumbuh dadanya, saya sendiri yang nggak tumbuh, alias saya masih pakai mini set dan mini setnya itu tetap tipis gitu ya, nggak ada gronjolannya. Nah setiap kali masuk kelas itu ada temen aku itu namanya ya, dia cowok ya, dia tuh suka megang-megang tetek yang suka megang-megang dada teman-teman aku yang cewek gitu. Kalau nggak dipegang itu nanti ditendang sama dia gitu. Nah aku tuh pas masuk aku tuh udah begini gitu kan, aku udah begini, terus dia tuh sengaja kayak remes gitu guys. Terus aku nangis di situ, terus dia kata-katain aku, ih tepos gitu. Aku dikata-katain kayak gitu guys. Terus waktu itu aku nangis dikatain tepos kan. Nah setelah itu aku besoknya masuk sekolah itu aku pasang di dada aku itu, di dalam mini set itu aku kasih kaos kaki biar ada kayak gronjolannya gitu loh, biar nggak aku tuh mau kalau mau nangis gitu. Jadi kalau mau cerita kayak gitu tuh mau nangis, inget dulu dibully-bully gitu. Terus jadi gara-gara aku dikatain tepos itu, besoknya aku sekolah itu mini set aku isi kaos kaki, jadi dadanya itu jadi kayak besar gitu. Tapi dipegang lagi gitu, dipegang lagi, terus dikatain, katanya kok payudaranya kok keras kayak batu gitu. Ya dibully. Nah pokoknya dibully-bully lah. Setelah itu ya bilang aja, jadi itu tuh kayak dibully, bikin sedih waktu dulu ingat. Waktu akhirnya oke gitu. Sebenarnya nggak cerita ya. Pokoknya diajahin gitu. Pas masuk kelas itu suka yang dadanya gitu. Ya kayak gitu aja sih. Maksudnya dulu itu pernah mengalami kayak pembulian parah gitu loh. Kayak dadanya itu sering dipegang sama cowok. Kalau dulu nggak pernah untuk yang laun saat dibully gitu. Pokoknya itu di kelas itu yang belum tumbuh dadanya itu cuma aku gitu. Dan aku dapat mens waktu SMP itu kelas kelas 3 deh,
kelas 3 itu aku baru dapet mens gitu. Jadi memang waktu itu aku nggak punya dada, terus ya sering dilecehin aja sih sama cowok-cowok di kelas aku gitu. Dan itu tuh kayak bikin aku tuh kayak, tahu gak sih, kayak aku tuh jadi kayak di sekolah tuh kayak sering murung gitu karena aku selalu dikatain ih dada rata gitu. Nah, seiring berjalannya usia, seiring berjalannya waktu itu, aku jadi kayak pingin itu implan dada gitu. Jadinya ya aku lakuin, tapi setidaknya aku jujur gitu sama kalian, dan aku tuh nggak ngaku-ngaku kalau dada aku tuh asli gitu. Kayak gitu sih. Maksudnya kayak dulu tuh kalau dilecehin tuh sedih banget gitu. Karena itu tuh kayak kurang ajar banget temen-temen aku yang cowok. Dulu sering banget dipegang-pegang gitu, guys. Kalau nggak dikasih megang itu aku ditendang. Coba itu dilakuin sekarang, boh. Gitu, masa sekolah itu belum sepenuhnya anak itu berakal. Tapi sekarang semangkanya iya kak, karena aku OP gitu, dan kebetulan yang OP di aku itu cuma area dada aja, dan aku nggak dikasih untuk OP wajah gitu, apalagi OP hidung itu guys. Jadi kayak gitulah pokoknya, masa-masa kelam gitu. Gak enak tau dibully-bully guys, apalagi diancam dibunuh juga. Oh, banyak deh pokoknya ancamannya. Dari dulu guys. Tapi sekarang iya kak, sugar mami. Yang sekolah di mana dulu? Dulu aku kan tinggalnya di Jawa kak. Jadi aku itu dulu TK, SD, SMP itu di Jawa, SMA-nya di Bali gitu. Dulu aku sering dapat bulian kak, karena memang aku tuh anak paling bule di Jawa, karena memang aku yang paling bule sendiri di sana. Yang lainnya itu ya wajahnya yang nggak bule-bule, nggak ada yang bule gitu. Dan aku tuh mensnya itu datang bulan itu baru kelas 3 SMP. Yang lainnya tuh udah mens gitu. Mbak Nora mukanya merah ya mbak, make apa mbak sekarang? Mbak Nora dulu mukanya merah ya mbak, make apa mbak sekarang biar membaik? Iya, dulu wajah aku tuh sempat breakout juga. Itu tuh aku pakai Mercury kak dulu kak, aku gak tahu. Tapi sekarang aku udah pakai beberapa rangkaian produk sih, kayak ini salah satu krim aku kak. Ini aku pakai Dior Prestige. Ini tuh ini aku nggak jualan ya, ini memang produk yang aku pakai. Nah ini Dior, dan aku pakai yang ini juga kak, ini serumnya juga.